Shalom Sobat Ministry Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian Pak Daud Tony mengenai tanda-tanda alam ketika ada hubungannya dengan orang yang kesurupan. Ya, bagaimana kita membedakan orang yang kesurupan dengan orang yang sakit jiwa? Maka jika kesurupan akan ada tanda-tanda alam. Seperti apa tanda-tanda alamnya? Mari kita dengarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini Zoom akan dibuka jam 7.40 ya. Jadi mohon maaf kalau Saudara udah ngantri tapi nggak dibukain. 7.40 baru nanti akan dibuka. Nah, Saudara bisa dapetin di Instagram saya, Zoom ID dan passwordnya. Tapi kalau Saudara udah pernah ikut sama meeting ID dan Zoom-nya. Padahal kita mulai doa ya Pak ya. Mari kita doa ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan segala kutuk, segala jin, segala roh jahat, segala roh gelap, keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Lawat kami secara pribadi Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Pak Daud, saya mau tanya-tanya tentang penyakit jiwa, Pak. Karena kemarin di acara saya mengadakan sama Pastor Geren, Pak Daud pasti kenal. Itu banyak orang yang menderita itu Pak, depresi, ada orang yang menderita mereka merasa gelisah dan lain-lainnya. Nah itu gimana bedainnya setan atau sakit jiwa beneran? Kemarin kan kita udah bahas. Nah saya mau minta pendapatnya Pak Daud, karena Pak Daud kan ahlinya tentang setan. Kalau itu yang berurusan dengan setan, itu selalu ada namanya penampakan roh. Dan penampakan roh itu yang lihat bukan hanya dia pribadi, tapi banyak orang lain. Nah, kedua, Bapak Ibu, ya, Pak Daud. Ya, kedua, ya. Setelah itu ada namanya itu kasusnya itu ada manifestasi kesurupan. Ya. Ada manifestasi kesurupan. Dan yang ketiga itu ada alam reaksi. Contohnya ada hal yang aneh itu, misalnya ada tiba-tiba ada apa tuh namanya itu kalajengking, setelah itu burung-burung mati, macam-macam lah. Ya. Ada hal yang aneh pokoknya. Kayak intinya alam bereaksi. Nah, ada bau-bau aneh waktu jam 6 sore atau jam 12 malam. Ya. Nah, itu kalau jaringannya agak dampak kejiwaan. Kurang bagus. Jadi agak putus-putus. Sorry Pak, bisa diulangin. Soalnya putus-putus barusan. Pertama, itu kalau yang kasus kuasa gelap itu selalu ada penampakan roh. Ya. Penampakan roh, dan yang melihat bukan hanya dia pribadi. Tapi banyak orang-orang yang melihat juga. Kedua, penampakan roh. Ada yang namanya itu reaksi alam. Reaksi alam maksudnya gimana? Nah, reaksi alam. Tiba-tiba itu seperti ada namanya itu pohon-pohon itu tiba-tiba ada yang hangus gitu loh. Kayak natural gitu. Supranatural. Setelah itu kadang ada seperti kayak gempa tapi bukan gempa. Nah, setelah itu ada kalajengking, ular, macam-macam penampakan binatang yang aneh gitu loh. Yeah. Nah, yang ketiga kalau itu kasus roh, ini kalau yang ketiga ini kasus roh, itu selalu berhubungan yang dengan mimpi-mimpi arwah-arwah orang mati gitu. Jadi harus ada mimpinya? Iya. Oke. Itu kasus-kasusnya itu. Iya Pak. Jadi harus dilihat, dan dalam sejarahnya dari kecil dia tidak ada kasus kejiwaan. Ya. Nah, setelah itu yang keempat ada namanya manifestasi, ada kerasukan gitu. Iya. Nah itu, Iya Pak. Jadi harus ada itu. Nah kemarin saya dengar ada yang
ada yang bisikan-bisikan apakah juga termasuk? Belum tentu, bisa juga itu karena halusinasi atau kasus kejiwaan. Iya, iya. Intinya Jadi, satu, ada reaksi alam lah. oh harus ada reaksi alam ya. Kalau nggak memang itu penyakit jiwa ya Pak ya? Ya. Iya. Pak Daud pernah nggak Nah. ngalami kisahnya ngalami orang yang kerasukan yang diserang kayak gitu, padahal yang diserang kayak gitu dan ada reaksi alamnya Pak? Soalnya mungkin teman-teman yang Sering. nggak terlalu ngerti reaksi alam itu Sering. modelnya kayak gimana? Gimana Pak? Mungkin bisa kasih Sering. contoh kisahnya Pak Daud. Pernah ada yang kasus kejiwaan tuh dilayani di Jawa Timur. Itu tiba-tiba tuh langsung awan tuh gelap, langsung petir sambung menyambung. Nah disitulah itu kerasukan. Nah dan tiba-tiba itu kayak model kayak kabut itu masuk ke tempat kita melayani. Itu kejadian di Jawa Timur sudah hampir 23 tahun yang lalu. Oh ya? Iya. Satu itu pernah orang kejadian itu. Loh, satu orang kerasukan reaksi alamnya sampai kayak gitu. Pak Daud? Sorry. Pak Daud? Karena kasus setan yang dihadapi kan beda-beda, Michael. Iya, iya Pak. Kebetulan yang dihadapi itu setannya kuat gitu loh. Jadi tergantung. Itu pernah kejadian. Kasusnya. Tergantung kasusnya juga ada reaksi alam. Iya, betul. Iya, iya, iya. Jadi itu harus lihat kasusnya juga, Michael. Iya, Pak. Itu terusan tiba-tiba ya, ada yang namanya itu mando itu bisa terbang, Iya. guci-guci terbang, macam-macam lah. Kayak gitu tuh udah hampir saya melayani itu kan sudah 27 tahun ya. Jadi kasus-kasus seperti itu udah biasa gitu loh. Iya, Pak. Hal-hal yang supranatural. Iya, Pak. Pernah juga ya, waktu dilayani itu ya, Michael ya. Iya, Pak. Itu langsung berubah kayak manifestasi seperti ular. Bisa gini-gini. Ya. Ular udah. Iya. Itu kejadian di Jakarta. Banyak sekali. Itu ya, Pak. Banyak sekali. Nah, reaksi alam itu kalau berhubungan dengan setan tingkat tinggi ya. Iya. Karena ada tingkatannya. Oke, Iya. lanjut Michael. Nah, tapi apakah sekarang kita udah tahu ya Pak tentang orang misalnya dirasuk setan gimana. Nah, gimana kita ini bedain orang yang sakit jiwa sama orang yang kerasukan gitu loh Pak. Karena ada orang-orang yang ngalami itu nggak taunya itu setan. Nah, menurut Pak Daud Tony, pandangan Pak Daud Tony tentang penyakit jiwa itu gimana Pak? Gimana Michael? Pandangannya Pak Daud tentang sakit jiwa gimana Pak? Jiwa itu bisa juga karena pertama ya, karena situasi atau karena keadaan atau juga bisa karena ini Michael, lingkungan keluarga atau kena masalah gitu loh. Ya. Tapi juga bisa berhubungan dengan saraf. Iya. Nah, yang paling susah itu kalau berhubungan dengan saraf atau kejiwaan yang menyangkut situasi membuat dia stres. Ini agak susah Michael. Iya, iya. Lebih mudah itu nangani kasus setan, setannya keluar langsung sembuh udah. Oh gitu ya Pak ya. Paling mudah itu Michael. Iya, iya. Paling mudah. Kalau urusan setan tuh paling mudah. Yang susah itu kalau yang paling susah itu urusan saraf sama urusan karena kejiwaan, karena stres, patah hati, akar pahit, kecewa. Wah, itu yang bikin pusing Michael. Gitu itu ya, perlu waktu bertahun-tahun itu Michael untuk pemulihannya. Setuju Pak. Nah, jadi menurut Pak Daud Tony ada ya Pak sakit jiwa ya, bukan berarti hidup ini bukan hanya dirasuk setan atau enggak, tapi juga ada faktor-faktor lain ya Pak. Iya. Tapi kalau orang kejiwaan itu cara penyelesaiannya sih sebenarnya ada Michael. Ya. Hanya dekat Tuhan saja hidupku tenang. Wah. Artinya kan kalau kita dekat Tuhan itu pasti sembuh Michael. Yes, amin. Dan usahakan ya kalau saudara ngalami susah tidur, ada caranya. Gimana Pak?
untuk penyembuhannya, Michael. Cara penyembuhannya, Michael. Gimana? Gimana, Pak? Olahraga, banyak jalan pagi. Oh, siapa? Olahraga, jalan pagi, Michael. Siapa? Siap. Nah, Saudara yang kalau dulu, ya gimana, Pak? kalau dulu zaman dulu, Ya, waktu saya masih ikut kakek saya guru dulu, ya, kalau susah tidur itu dibikinkan pala, Michael. ya. Pala, Pala itu apa? tahu pala ya? Nggak tahu. Buah pala itu loh, polo. Polo, iya, iya, iya. Buah Coba, pala coba. itu satu biji dibuka, dikasih direbus. Itu kalau susah tidur dulu minum itu, Michael. Iya, Pak.